Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Hanifatur Rahman. Saya dari kelas B1 PJJ PAI. Insya Allah di sini saya akan membahas mengenai sistem operasi atau bisa dikatakan juga operasi sistem OS atau SO. Baik, kita lanjut untuk pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi atau SO adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan memberikan layanan dasar kepada perangkat lunak aplikasi. SO merupakan lapisan perangkat lunak yang mendasari antarmuka antara perangkat keras komputer dengan perangkat lunak aplikasi, di mana memungkinkan pengguna dapat efisien dari sistem komputer. Sebelumnya, apakah Anda sudah mengenal apa itu SO? Mungkin sistem operasi atau SO itu bisa dikatakan juga sebagai, kalau yang kita sering dengar itu OS ya, operasi sistem, di mana operasi sistem itu merupakan penggerak dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi kalau suatu komputer tidak mempunyai OS, jelas komputer itu tidak akan bisa berjalan, karena hardware atau perangkat keras yang disusun atau yang dirakit tidak akan berjalan kalau tidak ada operasi sistem yang mengoperasikannya. Jadi di sini operasi sistem atau OS itu termasuk ke dalam perangkat lunak. Jadi dalam komputer itu komponen komputer itu terbagi menjadi 4 perangkat. Yang pertama perangkat keras, yaitu hardware. Hardware komputer itu seperti perangkat keras, banyaklah diantaranya seperti kalau di dalaman CPU itu ada hard disk, mainboard, RAM, terus cooler, prosesor. Nah, itu termasuk ke dalam bagian dari hardware atau perangkat keras. Nah, kalau terus selanjutnya perangkat lunak. Nah, ini termasuk dalam operasi sistem itu termasuk ke dalam perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Ya, seperti software. Namun software operasi sistem itu menjadi perangkat lunak ya, atau software yang lebih dominan. Kalau aplikasi yang lain itu termasuk perangkat atau software aplikasi. Terus yang ketiga, komponen utama dari komputer atau TIK itu adalah data, informasi yang diolah oleh komputer. Terus selanjutnya jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat. Jadi kalau dianalogikan, operasi sistem itu penggerak dari suatu perangkat komputer. Misalkan gini, analoginya seperti rumah itu adalah misalkan komputer atau komponen-komponen hardware. Rumah itu bisa berjalan kalau ada yang memfasilitasi rumah tersebut. Misalkan rumah itu sudah dicat, sudah dibersihkan, sudah dirapihkan sehingga nyaman untuk ditempati. Dan kalau penunjang dari rumah itu seperti lemari, TV, itu termasuk ke dalam bagian dari aplikasi atau software. Terus operasi sistem itu juga penghubung antara user atau pengguna dengan perangkat sehingga dioperasikan menjadi satu komponen yang bisa digunakan tuh. Jadi kalau misalkan komputer tidak diinstalasi oleh oleh operasi sistem, maka komputer itu tidak bisa digunakan. Dan begitu juga kalau operasi sistem tidak punya hardware atau perangkat komputer yang sudah dirakit atau sudah dibentuk, maka tidak akan berjalan tuh. Baik, itu mungkin pembahasan singkat mengenai apa itu operasi sistem. Terus selanjutnya, fungsi dari sistem operasi. Yang pertama yakni
manajemen sumber daya, yang kedua antarmuka pengguna, yang ketiga manajemen file, yang keempat manajemen proses, yang kelima keamanan sistem, yang keenam manajemen memori, dan yang ketujuh manajemen jaringan. Baik, untuk selanjutnya manajemen sumber daya. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya perangkat keras termasuk CPU, memori, disk, perangkat input output. Nah, jadi ini mencakup alokasi dan penjadwalan sumber daya untuk berbagai proses dan aplikasi yang berjalan. Nah, di sini sudah agak-agak ada gambaran ya bahwa sistem operasi itu yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perangkat keras. Jadi suatu komputer dalam satu rakitan itu kan ada memori, ada disk, dan ada perangkat output dan input. Perangkat output dan input itu apa? Kalau belum ada yang belum mengenal perangkat input atau output itu adalah salah satu contohnya seperti monitor, terus printer, terus keyboard. Keyboard ini termasuk perangkat input karena menginputkan kita ketika akan sesuatu pasti menginputkan perintah itu di keyboard. Nah, itu termasuk perangkat input. Terus selanjutnya perangkat output, contohnya adalah printer. Apa yang telah kita kerjakan atau telah kita inputkan, maka ingin menerima hasilnya atau hasilnya yang keluar, maka bisa dikeluarkan atau di print melalui printer. Itu termasuk perangkat output. Baik, selanjutnya antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka antara pengguna dan sistem komputer. Ini bisa berupa antarmuka grafis atau disebut GUI atau antarmuka basis perintah Command Line Interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, menjalankan program, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Untuk GUI itu grafis ya, jadi antarmukanya yang lebih modern atau dari perangkat, misalkan dari perangkat operasi sistem Windows. Untuk GUI itu adalah perangkat yang telah disediakan oleh Windows tersebut. Nah, kalau untuk command line interface itu lebih ke command prompt ya. Jadi perangkat atau antarmukanya itu seperti data-data, pengolahan data gitu. Baik, selanjutnya manajemen file, di mana sistem operasi mengatur cara data disimpan, diakses, dan diorganisasi dalam sistem file. Terus yang kedua, mencakup pembuatan, penghapusan, modifikasi, dan pencari file-file dalam sistem. Di dalam komputer itu terdapat perangkat yang namanya perangkat penyimpanan, dan salah satu perangkat penyimpanan itu adalah hard disk. Dan ini termasuk kepada manajemen file. Yang salah satu perangkat penyimpanan itu antara lain hard disk, terus flash disk, dan hard disk eksternal. Nah, itu termasuk ke dalam macam-macam perangkat penyimpanan dalam komputer, dalam ilmu. Terus selanjutnya manajemen proses. Dari sini sistem operasi mengolah proses-proses yang berjalan di dalam sistem, mencakup pembuatan, penghentian, penjadwalan, komunikasi antar proses-proses yang berbeda. Nah, di mana sistem operasi ini sebagai penghubung antara beberapa aplikasi atau penghubung dari perangkat keras dan perangkat lunak lainnya gitu. Jadi yang memproses, seperti halnya kita menjalankan menjalankan aplikasi pengetikan seperti Word. Nah, itu termasuk perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi Word itu tidak akan bisa berjalan kalau perangkat atau sistem operasi dalam komputer itu tidak terinstall atau tidak ada dalam perangkat komputer kita gitu.
Baik, selanjutnya keamanan. Sistem operasi menyediakan fitur-fitur keamanan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah seperti hak akses pengguna, ekskripsi data, dan firewall. Nah, untuk keamanan jelas dalam sistem operasi itu masih belum bisa digunakan, masih kosong istilahnya. Nah, terus ini ketika kita ingin menginstalkan suatu aplikasi, maka prosesnya itu cukup harus berizin atau menggunakan sistematika penginstalan sesuai dengan operasi sistem yang kita gunakan gitu. Terus ada juga hasil dari yang sudah diinstalkan atau sudah yang ditanamkan dalam operasi sistem untuk keamanan, seperti halnya antivirus atau proteksi yang lain yang bisa memproteksi terhadap keamanan komputer kita. Baik, selanjutnya manajemen memori. Sistem operasi mengatur alokasi dan penggunaan memori komputer, termasuk memori utama atau RAM, random access memory, dan memori sekunder misalnya disk, di mana mencakup alokasi memori kepada program-program yang berjalan dan penanganan swapping data antara RAM dan disk ya. Jadi dalam manajemen memori atau dalam suatu komputer itu ada dua tipe memori ya. Jadi yang pertama itu RAM, random access memory, dan yang kedua disk atau hard disk, di mana keduanya itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau RAM itu sebagai penyimpan data sementara dari semua proses yang berjalan dalam suatu komputer, sedangkan hard disk atau disk itu penyimpanan data dari suatu komputer. Jadi kalau sedang proses pemrosesan berjalan suatu aplikasi, itu menggunakan disk atau memori yang digunakan dalam RAM, sedangkan hasilnya yang sudah diproses, misalkan ketika kita ngetik kan kita membuka suatu aplikasi misalnya Word, Microsoft Word. Nah, dalam proses pengetikan itu kita menggunakan memori RAM. Nah, setelah kita beres pengetikan itu kan kita meng-save. Nah, maka save itu kita akan disimpan di disk. Nah, itu menjadi memori sekunder dari hasil pengerjaan. Baik, selanjutnya manajemen jaringan. Pada sistem operasi yang mendukung jaringan komputer, fitur-fitur manajemen jaringan disediakan untuk mengatur koneksi, transmisi data, dan komunikasi antar komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan. Ya, dalam jaringan komputer itu banyak metode atau banyak modelnya ya. Ada LAN, WAN, MAN, tergantung kebutuhan kita. Namun untuk akses yang global itu biasanya itu lebih ke jaringan WAN ya. Kalau yang lokal misalkan hanya komputer dan komputer yang lain, itu biasanya disebutnya LAN, local area network. Terus jaringan sendiri sekarang udah berkembang sangat maju ya, dengan kemajuan zaman sekarang. Jaringan internet itu sudah sampai 5G dan mungkin akan berlanjut lagi ke yang lainnya, dimana 5G dan 4G itu mempunyai perbedaan kecepatan dalam proses pengunduhan data. Baik, selanjutnya contoh sistem operasi. Nah, dari contoh di sini kita contoh hasil atau contoh dari operasi sistem. Salah satunya adalah Windows. Windows ini adalah sistem operasi yang banyak digunakan oleh kita, terutama ya sehari-hari, bahkan mungkin digunakan setiap hari di komputer kita. Mungkin jarang lah kita yang mungkin tidak jarang atau banyak mungkin di Indonesia itu yang menggunakan
Windows sebagai operasi sistem, dan hampir semua komputer di Indonesia itu menggunakan Windows. Dan untuk Windows itu sebenarnya berbayar ya. Dan kenapa kita bisa menggunakan Windows? Mungkin itu menggunakan Windows yang sudah dimodifikasi atau tapi sebenarnya Windows itu harusnya mah berbayar. Tapi kita sebenarnya menggunakan Windows bajakan. Baik, selanjutnya Mac atau iOS. Macintosh itu biasanya digunakan operasi sistem dalam laptop atau HP Apple atau MacBook. Nah, MacBook itu tidak menggunakan Windows tapi menggunakan Macintosh, di mana operasi sistemnya itu operasi sistem sendiri atau operasi sistem buatan Apple tersebut. Begitu juga iOS yang biasa digunakan di HP-HP Apple. Terus yang selanjutnya Linux. Linux ini adalah sistem operasi yang tidak berbayar ya. Ini sistem operasi yang bisa dikatakan sistem operasi gratisan, dan biasanya Linux itu digunakan oleh orang-orang yang suka pemrograman atau programming. Soalnya Linux itu tampilannya itu lebih ke antarmukanya lebih ke sistem pemrograman gitu. Dan ini tidak berbayar, itu gratis gitu. Jadi lebih aman. Tapi mungkin di kita ini menjadi operasi sistem yang jarang itu, soalnya jarang orang yang menggunakan, kecuali mungkin anak-anak TIK ya, mungkin insya Allah atau suka menggunakan Linux. Terus yang selanjutnya Android menjadi operasi sistem HP zaman sekarang ya, smartphone, dimana Android itu sudah berkembang dari mungkin sekarang udah Android keberapa ya, jadi dari mulai Marshmallow pokoknya sekarang udah apa ya sekarang teh terus berkembang. Dan Android ini menjadi semua operasi sistem HP yang smartphone kita yang gunakan sekarang. Jadi kalau HP Apple itu menggunakan iOS, kalau HP Android selain Apple menggunakan Android itu. Dan Android ini merupakan operasi sistem yang mungkin kita kenal dan kita sering gunakan. Terus ada juga operasi sistem untuk HP ya yang menggunakan Windows. Dulu pernah ada HP Nokia. Nah, HP Nokia itu menggunakan operasi sistemnya menggunakan Windows. Tapi kenapa Nokia tidak laku? Karena operasi sistem Windows Phone-nya itu tidak seupdate dengan Android dan iOS. Jadi HP Nokia dan operasi sistem Windows itu kalah jauh berkembang dengan Android dan iOS. Baik, mungkin seperti itu pemaparan dari saya mengenai operasi sistem. Mungkin mohon maaf apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Mungkin sekian dan terima kasih. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.